Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan materi pembelajaran yang kedua, yaitu Microsoft Excel. Pada pertemuan kali ini, BK akan menjelaskan beberapa materi, diantaranya yaitu bagaimana cara kita menyalin, memindah sebuah data, dan bagaimana teknik atau trik supaya pengkopian atau penyalinan data atau pemindahan data itu bisa dilakukan dengan cara yang cepat. Oke, pertama kita akan membuat sebuah data, misalkan angka ya, satu seperti ini. Kalau misalkan kita mau dengan cara cepat membuat sebuah data, caranya yaitu kita lakukan ngeblokan atau blok gitu ya datanya, kemudian kita arahkan cursor kita di pojok kanan bawah yang kita blok seperti ini. Nah, kemudian tarik ke bawah, tekan dan tarik ke bawah. Nah, maka angka yang ada itu akan melanjutkan. Kita ulangi. Ketik sebuah angka, lanjutkan urutannya, kemudian blok di pojok kanan bawah, kemudian tarik dan tarik, maka dia akan melanjutkan angka berikutnya. Tidak perlu mengetik 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, contoh lain. Misalkan kita mengetikkan sebuah angka, satu aja gitu ya. Satu angka, kemudian kita salin. Tanda plus kecil seperti ini adalah tanda penyalinan. Maka yang disalin hanya angka yang sama, berbeda dengan yang tadi. Seperti itu. Selain kita menggunakan tombol pojok kanan seperti ini sehingga muncul tanda plus hitam kecil untuk menyalin, kita bisa menggunakan icon copy seperti ini, kemudian blok pada bagian yang diinginkan, kemudian akhiri paste. Maka ini juga akan melakukan penyalinan atau pengkopian. Cara kedua, jadi cara pertama tadi BK ulangi, yaitu letakkan di kanan bawah, kemudian tarik. Cara kedua, pilih selnya, kemudian pilih icon copy, kemudian blok pada bagian yang diinginkan. Lalu kita akan menyalin, kemudian akhiri dengan paste. Seperti itu. Itu cara. Dan kalau kita membuat sebuah angka dengan urutan tertentu, misalkan ini angka ganjil ya, 1, 3, kita bisa menyalin dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan seperti ini. Maka dia akan loncat sejumlah angka tersebut. Nah, seperti ini. Jadi ganjil semua. Jadi kita tidak perlu menghitung ya. Kemudian, misalkan kita membuat genap, apa yang terjadi? Sama, maka dia akan urutan menjadi angka genap seperti ini. Oke, cukup mudah ya. Saya yakin kalian semua paham. Berikutnya misalkan data teks gitu ya, misalkan ini mereka membuat sebuah data teks. Apa yang terjadi misalkan kita lakukan penyalinan ke bawah misal, maka dia akan melanjutkan hari berikutnya. Ajaib ya, itu kecerdasan dari komputer ya, karena sudah dibuat seperti itu. Oke, misalkan kita membuat hal yang sama, kalau data yang bukan data hari misalkan SAN1 kayak kita akan salin. Nah, seperti ini. Atau dengan cara yang kedua tadi, copy, Ctrl C juga bisa pakai keyboard, kemudian blok pada bagian yang diinginkan, maka akhiri Ctrl V, boleh seperti ini. Itu cara menyalin.
Bagaimana yang kedua yaitu cara memindah atau cut gitu ya. Kita bisa menggunakan tombol sel yang ingin dipindahkan, kemudian pilih cut, pindah, arahkan kursornya di area yang diinginkan, misalkan di D1, kemudian akhiri dengan paste. Seperti ini bisa, cara pertama. Cara kedua, klik pada bagian yang diinginkan, yang ingin dipindah. Nah, arahkan kursornya di bagian bawah sampai muncul tanda plus dan panah seperti ini, ya, plus dan panah. Tekan pada mouse kiri, tahan, geser. Namanya teknik drag and drop. Ini juga untuk memindah. Jadi cara pertama tadi, blok pada bagian yang ingin dipindahkan, pilih icon cut, pindahkan ke posisi kursornya ke posisi yang diinginkan, kemudian akhiri dengan paste. Cara yang kedua yaitu teknik drag and drop. Ini kalau kalian sudah mahir ya. Jadi blok pada area tertentu, arahkan pada bagian bawah sampai muncul panah sama plus seperti ini. Tekan, klik kiri, tahan, geser. Materi pertama selesai, yaitu bagaimana cara menyalin dan memindahkan sebuah data. Kemudian kita akan disuguhkan bagaimana mengatur beberapa tampilan. Sebelum tabel BK mulai, kita akan tunjukkan bagaimana cara mengatur baris dan kolom. Baris itu yang angka ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kolom itu yang A, B, C dan seterusnya. Apakah baris-baris yang ada di ini bisa ditinggikan atau diubah ukuran tingginya? Bisa. Apakah kolom-kolom yang ada di sini bisa diubah ukuran lebarnya? Bisa. Caranya yaitu kalian blok pada bagian baris ataupun kolom yang ingin diubah seperti ini. Misalkan baris 1 sampai 5. Cara pertama yaitu kalian menggunakan menu home, ya, menu home. Kemudian di sini ada tombol format, pilih row height. Ingat row height. Row itu baris, height itu tinggi baris. Nah, seperti ini. Jangan lupa dulu ya sel ataupun baris yang diinginkan. Kemudian pilih menu home, bagian format, pilih row height. Kemudian isikan angka tertentu yang ingin diubah berapa. Misalkan 20. Oke, maka dia akan berubah seperti ini. Kita ulangi. Pilih blok bagian baris yang diinginkan, kemudian pilih menu home, format, pilih row height. Pilih masukkan angka, misalkan 20. Oke, itu cara pertama. Cara berikutnya yaitu kita letakkan kursor kita di antara angka yang ada yang ingin diubah seperti ini. Ini namanya perkiraan ya. Nah, sampai muncul tombol panah atas bawah seperti ini, tinggal tarik ke bawah, tekan, klik kiri, tahan, tarik ke bawah. Kita arahkan ke 21. Nah, maka juga bisa. Nah, kalian bisa menggunakan cara mana yang paling mudah. Nah, pengen yang pasti angkanya berapa, ya menggunakan tombol ini, row format, row height. Tapi kalau kita sudah mahir, kita bisa menentukan berapa tingginya, maka kita bisa menggunakan cara yang kedua. Kemudian untuk kolom juga sama, tinggal pilih bagian mana sel atau kolom yang ingin diinginkan, yang ingin diubah ukurannya, ukuran lebarnya. Kalau kolom itu lebar ya, kalau baris itu tinggi baris. Kalau ini tinggi, kalau kolom itu lebar baris. Sama, bagian kolom mana saja yang ingin diubah, pilih menu home, bagian format, pilih kolom B. Ingat, kolom B. Kemudian kalian bisa isikan sejumlah yang diinginkan, misalkan 15. Oke, maka dia akan berubah sesuai yang kita
yang kita isikan. Yang kedua sama dengan cara waktu mengubah tinggi baris tadi, yaitu kalian blok bagian kolom yang diinginkan, kemudian letakkan di sela-sela kolom yang ada seperti ini, kemudian tarik ke kiri atau ke kanan. Ke kiri kalau mempersempit, kalau memperlebar ya ke kanan, seperti ini. Nah, terjadi. Mudah ya. Oke, itu cara untuk mengubah tinggi baris dan lebar kolom. Oke, kita akan lanjutkan yaitu pembuatan tabel. Kita akan membuat sebuah tabel sederhana yang berisi data makanan ya, yang paling mudah. Nama makanan misalkan. Atau menu gitu ya, menu makan, menu. Kemudian harga. Dan urutan ya, bisa blok keduanya seperti ini, arahkan di pojok kanan bawah sampai muncul tanda plus hitam, tarik. Gak usah banyak-banyak ya, 5 data saja. Kemudian kita buat menu, misalkan pisang goreng. Terus apa ya? Tempe mendoan. Kemudian molen. Kemudian tahu bakso. Kemudian tela goreng. Oke, seperti ini. Nah, kita sepertinya datanya itu seperti keluar dari selnya ya. Maka kita bisa menarik ini ya. Seperti tadi memperlebar kolomnya seperti ini, tarik aja ke kanan. Kalau ke kiri mempersempit. Atau cara cepat, kalian bisa letakkan di seperti ini, langsung double klik gitu ya. Nah, otomatis dia dengan sendirinya akan memperlebar kolomnya sesuai maksimalnya. Kemudian misalnya harganya 1.500 misal. Ini 1.000. Molen misal 800. Misal ini bukan ya sebenarnya, tahu bakso 2.000. Tela berapa ya? 500 misalkan. Oh enggak, dia terlalu murah ya. 700 gitu ya. Oke, berikutnya kita akan mengatur supaya tampilan ini itu dalam sebuah tabel atau border. Walaupun tampilan di sini kotak-kotak, kalau kita cetak ini tanpa ada baris. Nah, seperti ini ya. Caranya itu kita blok bagian mana yang ingin kita buat tabelnya, kemudian pilih menu ini border ya. Nah, rapi ya, supaya rapi bagaimana? Kita blok sel-sel yang diinginkan. Nah, ini supaya posisinya ada di tengah gitu ya. Maka pilih yang center. Nah, ini masih ingat ya materi Word kemarin, kalian sudah belajar tentang bagaimana icon-icon yang ada. Sama di sini fungsinya. Sama ini juga sama, sepertinya kok kurang cantik ya, kita letakkan di sini juga. Nah, posisinya kan ini belum proporsional ya, kita tarik aja ke samping seperti ini. Nah, harganya juga sama. Oke. Nah, biasanya judulnya kan agak lebih tebal gitu ya, maka sama kasih bold. Nah, seperti ini. Nah, ini kok belum ada judulnya ya? Bagaimana kalau sudah ada datanya, ternyata di sini perlu tambahan baris. Nah, kita bisa menambahkan baris. Caranya, pilih baris yang diinginkan,
kita mau nambah baris berapa ya? Misalkan 3 baris seperti ini. Kita bisa memilih tombol insert atau insert sheet rows. Insert boleh kalau kita posisinya kita blok baris, maka kalau pilih tombol insert maka ditambahkan baris. Kalau kita contohkan aja ya seperti ini, maka yang ditambahkan adalah baris. Nah, kalau misalkan yang kita blok itu kolom seperti ini, kita klik tombol insert maka yang ditambahkan adalah kolom. Maka kalau seperti ini pakai tombol insert boleh atau insert sheet rows itu baris. Kalau kolom itu insert sheet column seperti ini. Kita tambahkan judulnya itu menu gorengan gitu ya. Menu gorengan. Daftar harga gorengan. Oke, cukup seperti itu. Nah, ini sepertinya terlalu banyak ya. Terlalu banyak, maka kita bisa menghapusnya. Baris atau kolom yang diinginkan, yang ingin dihapus. Kemudian pilih, kalau hapus adalah delete, atau kalau baris, delete sheet rows. Kalau sel, ya sel. Ini kan baris, maka kita pilih delete sheet rows atau langsung aja delete karena barisnya sudah kita blok, pilih. Nah, hapus ya. Oke, kita bisa lakukan supaya ini kan masih dalam beberapa 3 sel ya, dalam tampilan 3 sel. Supaya datanya ini menyatu, selnya menyatu, maka kita bisa menggunakan perintah match cell gitu ya. Blok bagian sel yang ingin digabungkan, kemudian pilih tombol ini match and center, berarti langsung di bagian tengah. Match itu menggabungkan. Nah, tergabung ya. Nah, biar kelihatan. Nah, tergabung seperti ini. Oke. Mudah ya, mudah. Oke. Di sini supaya harganya ini ada pemisah antara ribuan, maka kita bisa atur caranya blok bagian mana yang diinginkan. Nah, di sini nih ya, kalian bisa pilih nih ya, koma style. Nah, dilihat kan hilang ya. Kalau kita kemudian kalau pengen tampilannya ada RP-nya gitu ya, rupiahnya, kita bisa memilih tipe currency. Nah, seperti ini. Atau kalau ingin accounting juga bisa seperti ini. Nah, tampilannya RP-nya satu urutan ya, tapi kalau kita pilih currency, maka menyesuaikan dengan lebar dari angka itu tersebut. Kita pilih accounting aja. Oke, seperti itu. Sampai di sini cukup mudah. Berikutnya kita bisa melakukan filter. Apa itu filter? Yaitu memilih yang kita butuhkan. Biasanya ingin tampilan data pisang goreng saja atau tahu bakso saja. Nah, seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya kita ke materi yang ketiga saja, minggu depan saja ya, minggu berikutnya saja. Ya, tadi apa? Cara menyalin, memindah data. Kemudian berikutnya tadi apa? Mengubah tinggi baris dan apa namanya? Kolom ya. Kemudian lebar kolom. Kemudian kita mengatur apa? Supaya menjadi satu gitu ya. Kemudian oh iya, satu lagi, kalau sudah menjadi satu seperti ini, bagaimana cara memisahkannya? Sama dengan cara apa? Kita bisa melakukan pakai tombol ataupun pakai ini ya, pakai
pakai apa namanya, klik kanan. Nah, kita nonaktifkan aja Map and Center-nya, maka dia akan terpisah seperti ini. Nah kan, ini terpisah. Kalau kita ulangi Map and Center, maka dia akan menjadi apa namanya, menyatu selnya. Ya seperti itu. Kalian bisa mengembangkan toolbar-toolbar yang ada di sini, ada banyak sekali. Contoh misalkan ini, kalian pasti penasaran dengan ini. Ini namanya orientation. Misalkan kita posisinya seperti ini. Nah, jadi miring seperti ini ya. Ini orientation kita bisa atur sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Oke. Ya, seperti itu. Kita akhiri nanti di akhir di Teams nanti akan Bueka adakan kuis di mana kalian harus menebak apa saja yang kita pelajari hari ini seperti biasanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.